Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi Islam dari Ibnu Hazm. Pertama-tama akan dijelaskan terkait biografi Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mempunyai nama lengkap yaitu Abu Muhammad Ali bin Ahmad bin Said bin Hazm. Beliau lahir pada 7 November tahun 994 Masehi di Cordoba, Spanyol dan wafat pada 15 Agustus tahun 1064 di Mantalisa, dekat Sevilla, Spanyol. Ibnu Hazm adalah seorang sejarawan, ahli fikih dan imam Ahlus Sunnah di Spanyol Islam. Dikenal karena produktivitas keliteraturannya, ilmu pengetahuannya yang luas dan kepakaran dalam bahasa Arab. Selanjutnya adalah karya-karya dari Ibnu Hazm. Ibnu Hazm memiliki 400 karya yang terdiri dari 80.000 lembar. Karyanya meliputi bidang hukum, logika, sejarah, etika, perbandingan agama, dan teologi. Beberapa karyanya yang dapat ditemukan dan bernilai tinggi menjadi rujukan perbincangan ilmiah, yaitu yang pertama, Tauq al-Hamamah, tentang kekuatan wanita dengan kelembutan dan kemanjaan. Yang kedua ada Al-Ihkam, tentang penguatan dasar-dasar hukum. Yang ketiga Al-Usul, tentang pokok-pokok agama dan cabangnya. Yang keempat ada Mulakhos, tentang intisari pembatalan atas qiyah, rai, ihtisan, taklid, dan ta'lil. Yang kelima ada Al-Fasal, tentang penjelasan tentang sekte dan aliran keagamaan. Yang terakhir ada Al-Muhalla bi Al-Asar, yang dihiasi dengan dalil atau asar. Pengaruh karya Ibnu Hazm. Menurut Abdul Al-Halim Uwais, pengaruh pemikiran Ibnu Hazm masih terus berlangsung dari semenjak wafatnya hingga beberapa abad berikutnya. Pemikiran-pemikiran dan karyanya terus-menerus terwarisi, dikaji, dan diperbincangkan oleh para ulama, intelektual, atau para akademisi hingga saat ini. Murid Ibnu Hazm misalnya, yang lebih dikenal dengan nama Al-Humaidi. Beliau mengakui keutamaan Ibnu Hazm dalam upaya terakhirnya mengenalkan sejarah Andalusia yang ditulisnya sebanyak 36 halaman dari karyanya Jazwah al-Muqtabis. Ia juga mengakui bahwa karyanya Tobakat al-Umam dari sisi metode dan isi banyak dipengaruhi oleh pemikiran gurunya, yaitu Ibnu Hazm. Keilmuan Ibnu Hazm dikembangkan di wilayah negeri timur oleh anaknya, yang bernama Al-Fadil Al-Makani Abu Rafi, yang diriwayatkan oleh kedua anaknya yaitu Abu Usamah Yaqub dan Abu Sulaiman Al-Mushab. Pemikiran Ibnu Hazm tentang perekonomian Islam. Terdapat 4 pemikiran Ibnu Hazm. Yang pertama ialah sewa tanah. Menyewakan tanah sama sekali tidak diperbolehkan, baik untuk bercocok tanam, perkebunan, mendirikan bangunan, ataupun segala sesuatu, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk itu, Ibnu Hazm memberikan 3 alternatif penggunaan tanah. Yang pertama, tanah tersebut dikerjakan atau digarap oleh pemiliknya sendiri. Yang kedua, pemilik mengizinkan orang lain menggarap tanah tanpa meminta sewa. Yang ketiga, pemilik memberikan kesempatan orang lain untuk menggarapnya dengan bibit, alat, atau tenaga kerja yang berasal dari dirinya. Kemudian, si pemilik memperoleh bagian dari hasilnya dengan presentasi tertentu sesuai kesepakatan. Yang kedua ialah jaminan sosial bagi orang tidak mampu. Ibnu Hazm menyebutkan 4 kebutuhan pokok yang memenuhi standar kehidupan manusia, yaitu ada makanan, minuman, pakaian, dan perlindungan atau rumah. Ibnu Hazm juga memperluas jangkauan dan ruang lingkup kewajiban sosial lain di luar zakat, yang wajib dipenuhi oleh orang kaya sebagai bentuk kepedulian tanggung jawab mereka terhadap orang miskin. Ibnu Hazm juga menyatakan bahwa kewajiban harta selain zakat tersebut ada selama zakat dan kas negara tidak cukup untuk menanggungnya. Jika mencukupi, kewajiban jaminan sosial bagi orang tidak mampu akan hilang dengan sendirinya. Yang ketiga ialah zakat. Ibnu Hazm menekankan pada satu zakat sebagai suatu kewajiban dan juga menekankan peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan. Menurutnya, pemerintah sebagai pengumpul zakat dapat memberikan sanksi kepada orang yang enggan membayar zakat, sehingga orang mau mengeluarkannya baik secara sukarela maupun terpaksa. Dan yang terakhir ialah pajak. Ibnu Hazm juga sangat fokus terhadap faktor keadilan dan sistem pajak. Menurutnya, sebelum segala sesuatu diatur, hasrat orang untuk mengeluarkan kewajiban pajak harus dipertimbangkan secara cermat karena apapun kebutuhan seseorang terhadap apa yang dikeluarkannya akan berpengaruh pada sistem dan jumlah pajak yang dikumpulkan. Implementasi dari pemikiran Ibnu Hazm
di masa sekarang, yaitu sewa tanah. Dalam hukum saat ini, dalam menyewakan tanah diperbolehkan untuk kepentingan apapun, selama disetujui oleh kedua belah pihak dalam lisan maupun tertulis. Untuk bagi hasil, hal tersebut pun sama. Bagi hasil diperbolehkan asalkan hal tersebut telah disetujui oleh kedua pihak dalam lisan maupun tertulis. Selanjutnya ada jaminan sosial bagi orang tidak mampu. Pemikiran Ibnu Hazm dan keadaan sekarang ini tentang jaminan sosial bagi orang tidak mampu tidak ada perbedaan yang signifikan. Pada saat sekarang, jaminan sosial bagi orang tidak mampu diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS, adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS sebagaimana dimaksud adalah BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Selanjutnya yaitu zakat. Pemikiran Ibnu Hazm dengan keadaan sekarang ini tentang zakat tidak ada perbedaan yang signifikan. Zakat merupakan suatu kewajiban dan juga menekankan peranan harta dalam upaya memberantas kemiskinan. Pada saat sekarang, zakat dikelola oleh negara dalam sebuah lembaga atau departemen khusus yang dibentuk oleh pemerintah. Contoh lembaga yang dibentuk oleh pemerintah adalah Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas. Zakat dikelola oleh lembaga non-pemerintah yaitu masyarakat atau semi-pemerintah dengan mengacu pada aturan yang telah ditentukan oleh negara. Contoh lembaga yang dibentuk oleh non-pemerintah adalah Lembaga Amil Zakat. Selanjutnya yaitu pajak. Dalam pandangan Ibnu Hazm, pajak adalah hal yang tidak adil. Ibnu Hazm mengatakan bahwa keadilan bagi pembayar pajak tidak diperoleh saat membayar pajak. Pemikiran Ibnu Hazm dengan keadaan sekarang ini tentang pajak memiliki perbedaan. Pada saat sekarang ini, pajak adalah hal yang wajib dibayarkan oleh rakyat kepada pemerintah. Hal tersebut merupakan pemikiran ekonomi Islam menurut Ibnu Hazm. Sekian, terima kasih.